Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalau kita nih berarti di sini ya. Masya Allah. Sama-sama 2 kali ketemu Ustaz, 2 kali ketemu Dika 2 kali. Kenapa Ana hadirkan Dika juga Ustaz? Karena memang bisa dibilang pembahasannya nih mengenai hijrah. Insya Allah. Ya, Ana juga sama lah sampai detik ini juga masih belajar Ustaz. Cuma kan yang lagi disoroti kan ikhwan kita yang satu ini nih Ustaz nih. Ya kan? Jangan sampai dia malah jadinya kesono lagi. Kan? Insya Allah mudah-mudahan kalau Dika mau kuat. Tapi ini untuk bukan yang lain nih Ustaz. Hijrah, setelah hijrah tuh mau ngapain? Apa sih sebenarnya? Nah, mungkin anak pribadi, Dika juga. Kira-kira kita nih biar tetap apa ya Satu track. Itu kita kajian apa? Komunitas kayaknya. Begitu tuh. Tapi sebelumnya Ana mau bilang dulu. Oh ini dia. Ana mau sedikit kecewa sama Ustadz. Kenapa bawahnya cuma sedikit? Nah, tinggal segini Ana cobain susu campur kurma dari Ajwad. Apa bahasa Arabnya Ustadz? Halib bin Tamar. Halib bin Tamar. Bukan Halib bin Tamar. No. Lah. Susu anaknya kurma kata Ustadz. Halib bin Tamar. Ini enak. Ini enak. Wallah enak. Ajib. Susu dikasih kurmanya. Mantap. Sama ada satu. Kayaknya untuk kita melanjutkan obrolan ke depan kayaknya kurang afdol kalau Ana bajunya mohon izin mungkin Fatkara agak tampil beda lah, Dik. Boleh tolong bajunya dong. Masya Allah. Tabarakallah. Pengen tampil beda gitu di depan kamera gitu. Masya Allah. KHB Collection. Top. Gimana, Dik? Pokoknya bahannya enak. Fashion. Oke. Dipakainya juga nyaman. Oke. Dipakai buat ibadah juga keren. Pokoknya lebih khusyuk. Insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Lihat ya. Wah. Gimana? Lebih good looking. Serius? Oh jadi sebelumnya gak good looking ya? Udah, cuma lebih nambah 20%. Oh gitu. 20% doang. Kan 80 tadinya. Oh gitu. Oh jadi 100 kan. Oh berarti ini pelengkap menyempurna. Alhamdulillah. Insyaallah. Tabarakallah. Anda pakai buat podcast. Syukron jazakallah khair Ustaz. Backgroundnya sama kan? Oh iya. Allah. Ustaz emang paling tahu kalau Anda suka warna biru. Boleh Ustaz, kita lanjut ngobrol nih Ustaz nih. Udah rapi? Agak tabrak-tabrakan ya, mohon maaf ya teman-teman. Nggak mungkin saya buka baju dalamnya juga di sini gitu ya. Ada satu kancing lagi di atas. Oh ada satu kancing lagi? Ada satu lagi. Oh ini? Berarti antum harus bukain dalamnya. Iya harus buka dalam, tapi lama lagi ntar. Segini Ustaz? Oh gitu. Segini. Dapat nggak nih Ustaz? Dapat nggak? Ada tolong dong di kamera. Boleh lihat saya di sini? Boleh tolong di kameranya nih. Wah, Masya Allah nih. Gue takut kena aing liat diri gue sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke, kita mulai. Ya. Bagaimana Ustadz? Hayakallah Ustadz, barakallah fiqh. Lanjut yang kedua bareng sama Dika di sini. Fenomenal hijrah. Apa sih yang harus dilakukan ketika orang-orang hijrah, ninggalin sesuatu yang memang berat gitu kan, tapi mau gak mau harus dijalanin karena Allah. Itu kadang goyang-goyang Ustadz. Nggak total langsung begitu. Atau mungkin yang kedua malah jadinya kenceng. Ada juga fenomenal hijrah tuh jadinya kenceng Ustaz. Sama orang tua jadinya pengalaman circle Ana, tiba-tiba lukisan-lukisan diturunin di rumahnya. Tiba-tiba nggak mau mah, aku harus cabut dari pekerjaan ini mah karena memang haram. Wah, dan lain sebagainya. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Terutama buat anak pribadi juga tetap belajar. Fadhol Ustaz, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali sebenarnya yang harus difahami, kalau kita buat timbangan ya, ada ibadah, ada maksiat. Gitu. Kalau kita jadikannya sebagai timbangan, kapan dia berimbang antara ibadah sama dosa? Misalnya orang sholat tapi dia masih berzina, misalnya, ini berimbang. Maka kedua-duanya tidak ada kenikmatannya, Jadi sholatnya nggak bisa khusyuk, zinanya pun terganggu itu. Karena kalau dia coba sholat dia pakai baju koko, kemudian orang lihat dia ke masjid, malamnya dilihat mabuk atau berzina, orang jadi sorotin kan, loh kok sholat tapi gitu. Iya. Jadi ini nggak bisa ketemu. Padahal sebenarnya dua-duanya punya kenikmatan.
ibadah itu punya kenikmatan, dosa itu punya kenikmatan. Memang begitu. Terbukti kalau dosa itu tidak ada kenikmatan, orang tidak akan lakukan. Tapi dia ada kenikmatan. Cuman dua kenikmatan ini tidak bisa bersatu. Kalau dia masih berimbang seperti ini, maka ini tidak enak, ini tidak enak. Oh iya. Kalau dosanya lebih tinggi, misalnya lebih banyak dosa, dia ibadah tapi sedikit. Maka ini dosanya mulai dia nikmatin, tapi ibadah sudah tambah hilang gitu. Makin malas, makin tidak mau segala macam. Nah sekarang kita balik. Kalau timbangan dosanya turun, ibadahnya naik nih. Nanti makin naik, ini makin turun, maka makin terasa, mulai terasa ada kayaknya sayang nih kalau nggak sholat malam, kayaknya sayang nih kalau nggak ngaji, zikirnya lewat nih, gitu. Nah walaupun ada dosanya, tapi kalau dia sudah redam ini, terus ini naik, maka akan terasa lebih nikmat ini. Yang lebih luar biasa kalau ini dikunci, dosanya ditutup sama sekali, kemudian ibadah terus berjalan. Yang wajib aja dia naik terus, nanti makin naik, maka makin terasa kenikmatan ibadah itu. Oh iya lagi. Nah ini tidak bisa ketemu. Contoh misal, kalau ada orang komitmen untuk azan sholat, contoh dia sudah hijrah, pokoknya setiap azan saya mau ke masjid. Maka kalau dia nikmatin itu, kenikmatan lawannya yaitu meninggalkan sholat hilang. Ya. Sebaliknya, kalau dia nikmatin meninggalkan sholat, kenikmatan sholatnya hilang. Yang sholat ini bilang, kok itu nggak sholat sih? Karena dia sudah nikmatin sholat. Dia aneh melihat orang tidak sholat. Kalau sebaliknya, orang yang tidak sholat lagi nikmatin, dia enjoy aja, pokoknya nggak sholat. Malah dia heran, kok orang itu sholat terus sih? Nah, ini kan nggak bisa ketemu. Tapi masing-masing punya kenikmatan. Contoh yang lain, di sini muslimah berhijab. Dia udah tutup auratnya, udah syar'i gitu. Dia nikmatin sekali. Maka dia akan kehilangan kenikmatan maksiatnya, yaitu buka aurat. Itu akan hilang. Nah, nanti di sini dia akan lihat, kok itu orang gak tutup aurat sih? Apa nggak takut dosa? Nah, karena dia sudah nikmatin ini. Sebaliknya kalau ini yang naik, ini yang dinikmatin, misalnya dia nikmatin benar, dia terbuka pakaiannya, ya segala macam, dia betul-betul 100% lah di situ. Dia benar-benar pakaian yang terbuka, dia bahkan menjadi foto modelnya segala macam, maka kenikmatan tutup aurat kan hilang. Dia akan merasa, itu orang kok nggak panas ya pakai jilbab, nah gitu. Subhanallah. Ya emang begitu fitrahnya. Jadi nggak bisa ketemu ini sebenarnya. Oleh karena itu orang kalau mau hijrah, memang dia harus benar-benar totalitas. Totalitas dalam arti kata dia fokus di ibadahnya, walaupun dia cuma memulai hal yang wajib saja, kemudian dia tinggalkan dosanya, dan dia memang harus menutup ini. Dan dalam hal mengerjakan ibadah dan meninggalkan dosa harus dipaksakan. Paksakan ibadah, paksakan tinggalkan dosa, baru bisa. Nah, batasannya di mana Ustadz? Dalam artian paksakannya itu kalau memang hati kecilnya masih nggak ikhlas. Tak paksakan tuh gini, dia jadikan sebagai jadwal hidup dia. Program hidup. Misalnya, mulai sekarang saya akan sholat 5 waktu on time. Jadwal. Mulailah dia melakukan itu. Besok sudah mulai komitmennya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mungkin awalnya dia harus pakai alarm dulu. Dia suruh terus tekuni dulu tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat 5 waktu misalnya. Lama-lama nanti akan seperti bola salju dia. Akan menjadi sebuah pola hidup yang tidak enak kalau udah gak dikerjakan. Nah, itu poin akan ada. Jadi memang total dulu aja nyemplung, hati dilawan ya, syaiton apa segala macam itu. Sebenarnya sih contoh kasusnya sama dengan orang yang kemaksiatan, orang yang belum hijrah misalnya. Dia saat totalitas di situ, misalnya totalitas dalam mabuk, dia nggak peduli orang mau bilang apa, dia mau mabuk tertidur di pinggir jalan, dia totalitas, dia akan nikmatin itu kan. Nah, seperti itu dalam ibadah sebenarnya. Dia harus totalitas memang. Dan ini dia memaksakan diri walaupun mau namanya rusak, mau apa, dia nggak peduli yang orang buat dosa. Itu juga orang kalau menjadi orang baik ini. Dan kita banyak terkurung di masalah lisan orang. Padahal lisan orang itu cuma sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, atau kamu jelek ya, apa masalahnya sama kita? Gak usah peduli perkataan orang. Selama yang saya lakukan kebaikan, ya udah, saya akan dapat hasilnya. Kalau buat keburukan ya dia akan dapat resikonya gitu. Ya. Nangkep analoginya Ustadz Khalid, masya Allah ya. Sesuai konten. Iya betul. Nah gini Dik, sebenarnya ke ente ini apa yang dirasakan ketika nanti mungkin Anda mumpung ada Ustadz ya bisa tanyakan juga ya. Pengen tahu sih sebenarnya fenomenal ketika ente
ngaji, hijrah, mungkin nggak tahu lah cemoohan atau mungkin kefuturan atau mungkin pengen balik lagi, naudzubillah apa segala macam. Apa yang lo rasain sekarang apa? Gini, Ana ngerasa satu perubahan yang memang Ana nggak bisa ngejelasin gitu ya. Maksudnya ngejelasin ke orang-orang terdekat tertentu karena takutnya dipikir asing kan. Maksudnya dipikir agak aneh gitu. Oke. Tapi Ana pegang apa yang Ustadz pernah sampaikan bahwa kita harus punya komunitas. Walaupun ya agak sedikit bingung untuk membentuk komunitas dalam kondisi sekarang saat ini kan. Okay. Jadi kadang-kadang Ana suka beliau ada live kajian, Ana suka ada datang gitu, Ustadz kaget gitu kadang-kadang datang gitu. Ya Ana cuma butuh cas iman aja, butuh untuk membuat hati supaya connect terus, bahwa iman terus terjaga, kolbu terus terhijab, itu aja insya Allah. Futur gitu, manusia pasti futur ya saat ya. Futur itu kita definisikan dulu ya. Iya. Futur itu perubahan yang terjadi setelah seseorang merasakan keimanan, karena dia buat dosa dia futur. Iya. Jadi futur itu perubahan dari kenikmatan iman yang sudah dirasakan kepada lemahnya iman itu. Oke. Nah, itu kapan bisa terjadi? Ulama sudah mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Artinya kalau maksiat dilakukan maka terjadi futur. Oke. Kita sudah tahu itu kuncinya dulu. Berarti jangan buat maksiat. Karena begini, dosa itu Allah ciptakan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Amal soleh Allah ciptakan untuk dipelajari dan diterapkan. Oke. Itu kan sederhananya. Oke. Jadi dosa itu bukan untuk dicoba-coba. Jadi nggak usah bilang saya mau coba dulu zina gimana rasanya, nggak perlu. Iya. Atau saya mau coba dulu minum khamr, nggak perlu. Karena akibat yang terjadi pada orang-orang sebelum kita yang sudah mencobanya akan menimpa kita. Iya. Para pezina misalnya, mereka habis berzina mereka menyesal. Itu terjadi pada semua pezina walaupun orang kafir. Mereka kalau lakukan itu mereka akan ada ketakutan, ada kekhawatiran. Iya. Dan itu berbahaya karena sperma yang dimiliki oleh laki-laki yang merupakan bibit manusia itu terpengaruh sekali dengan ketenangan jiwa seseorang kan. Di saat dia lakukan perzinahan, dia sembunyi-sembunyi masuk hotel, kan tidak ada ketenangan. Jadi kualitas sperma yang merupakan bibit manusia terganggu. Sel telur juga yang merupakan kantong manusia juga terganggu. Makanya beda dengan orang yang Allah kasih solusi kok. Allah kasih nikah. Kenapa nggak nikah saja? Toh sama pelampiasan biologis. Iya. Kalau Allah memberikan kita hawa nafsu, kemudian Allah tidak berikan solusi, wajar orang terjerumus. Tapi Allah haramkan, ini biologis ya. Hai laki-laki saya berikan kamu sperma, hai perempuan saya berikan kamu sel telur. Nah ini nanti untuk populasi manusia, karena Allah ciptakan kita untuk itu kan. Iya. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh anak Adam lahir. Sampai manusia terakhir, nggak mungkin tidak gitu. Nah tapi Allah bilang yang tidak boleh pelampiasan salah itu adalah zina, yang boleh adalah nikah kan gitu. Nah nikah itu sederhana kan. Wali perempuan cuma mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulan binti fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kurang dari 5 menit selesai. 2 saksi, ada kalimat akad, ada mahar, sah kan ini. Yeah. Nah bedanya kalau orang berzina misalnya, dia masuk kamar hotel dalam kondisi dia ketakutan. Dia berpengaruh tadi kualitas sperma sama sel telurnya, dan kalau mereka hamil, maka dua-duanya malu, keluarganya malu, anak itu nggak jelas statusnya. Sekarang kalau orang angkat nikah nih, selesai akad nikah, semua keluarganya tahu. Pada saat mereka masuk kamar malam pertama mereka akan biologis, tapi beda kan, dua-duanya senang, sehingga kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia dan sel telur juga akan bagus. Biologisnya. Selain itu juga dalam Islam berpahala biologis yang halal. Kalau hamil dua-duanya gembira, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa nggak ini? Kenapa harus ini? Iya. Ya. Iya. Sama pada saat Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi. Ini adalah Allah ciptakan babi, ini bentuknya, ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya ada semua nih. Jangan disentuh ya, jangan dimakan. Tapi Allah kan berikan kita potensi ingin makan daging. Nah Allah kasih solusinya. Semua selain ini misalnya sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan di air, semua halal kan. Lalu kenapa harus ini gitu? Padahal Allah kasih solusi. Allah haramkan khamr, jangan khamr. Allah ganti susu, madu, sirup, jamu. Kenapa harus ini gitu? Ini Allah datangkan cuma sebagai ujian saja. Jadi dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Wah, keren. Sementara amal soleh itu untuk dipelajari dan diterapkan.
Oh, Oke, jangan dicoba tuh deh. Jangan dicoba. Hati-hati tuh. Ngetes-ngetes keimanan dan lain-lainnya. Gak perlu. Yeah. Karena gini, ibaratnya orang kalau buat dosa itu seperti orang ada di pinggir jurang nih, di atas gunung. Dia mau coba, nih saya coba kaki saya jatuh nggak sih? Aduh. Iya, nah gitu. pada saat dia sudah tahu sebenarnya kalau dia jatuh berbahaya. Tapi dia bilang nggak apa-apa deh saya coba. Nah pada saat dia coba dia jatuh ke bawah, susah naiknya. Itu masalahnya. Orang kalau sudah sampai futur atau sampai jauh dari agama, untuk kembali ke iman yang pertama sulit. Itu nggak mudah. Contoh misal, antum dulu sadar karena mendengarkan sebuah ceramah berhubungan dengan masalah neraka. Terus antum sadar nih, antum hijrah. Setelah antum berubah, satu waktu antum futur, antum buka pintu-pintu dosa, nggak apa-apa deh, lihat foto ini, nggak apa-apa lihat cuplikan ini, nggak apa-apa komunikasi dengan lawan jenis yang tidak halal. Misal contoh buka, mulai futur tuh, mulai lemah imannya. Nah pada saat antum mau kembali kepada tingkat keimanan yang awal, antum biasa bangun sholat malam, antum bisa jaga zikir pagi petang, itu pasti mulai kendor tuh kalau buka pintu dosa. Untuk kembali ke level ini butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Aduh, iya antum lagi. kalau dengar ceramah yang awal itu belum tentu kembali ke situ. Harus yang lebih kuat lagi. Iya lagi. Emang begitu saat Allah atur atau memang gimana sih ini sistemnya ini? Ya makanya selalu kita dianjurkan agar menghindari dosa. Loh, artinya taubat tuh tiap hari, Ustaz? Oh iya. Dan Nabi SAW mengatakan, saya beristighfar bertobat kepada Allah sehari 70 dan riwayatnya 100 kali. Saya bertobat dan beristighfar kata Nabi SAW setiap hari. Lah kita sehari 70 kali sampai 100 kali itu apa? Sholat apa istighfar? Enggak, istighfar. Oh, istighfar. Kita 70 kali habis itu udah enggak taubat lagi. Allah. Nah, berarti kalau gini gimana Ustaz kasusnya? Anak-anak muda nih hijrah nih. Hijrah melakukan dosa. Itu tobat lagi melakukan dosa lagi. Tobat itu lagi gimana? Melakukan dosa lagi. Itu boleh enggak Ustaz kayak gitu? Nggak boleh tentunya. Tidak boleh. Jadi gini, sudah kita berikan tadi kaidahnya. Dosa itu bukan untuk dicoba. Dipelajari untuk dijauhi. Jadi ibaratnya gini, orang kalau balap motor ugal-ugalan, dia udah tahu kalau dia jatuh dia akan luka atau bisa mati. Kenapa dicoba? Kenapa nggak biasa aja jalan baik? Atau kalau ikut tanding rally sekalian yang benar gitu kan? Tapi kalau dia coba-coba dia sudah tahu nih bahaya. Untuk apa dicoba? Kenapa nggak jalan enak-enak saja gitu kan? Contoh. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk dicoba sehingga akhirnya dia sudah taubat terjerumus lagi. Kenapa harus terjerumus lagi? Pasti efek jerahnya dari Allah akan sama. Sumpek, mimpi buruk, ribut rumah tangga. Iya lagi. Gitu-gitu terus. Nah, kalau sudah tahu ini akan terulang efeknya, kenapa diulangi? Dan memang setan berusaha membuat dia supaya dia mengulangi agar imannya tuh nggak naik levelnya. Ana tanya gini, antum mau nggak pada saat baca Quran terus netesin air mata? Iya mau. Atau misalnya setiap malam tanpa pakai alarm jam 2 jam 3 sudah bangun. Sangat mau itu. Misal contoh. Susah itu. Terus atau setiap hari sama istri akur-akur aja. Atau anak-anak bakti sekali gitu. Urusan antum dimudahkan. Mau nggak kira-kira? Ya mau. Sederhana. Kata kuncinya iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Yang merusak itu justru maksiat itu. Allah. Akan membuat rumah tangga ribut, akan membuat urusan jadi susah. Sumpek, mimpi buruk, begitu. Efeknya dosa itu. Oh, jadi kalau dosa itu akan ngaruh ke misalnya rezeki kita untuk itu terhambat. Jadi kasus-kasus misalnya kita mungkin ya usaha nggak jalan, bangkrut, apapun masalahnya itu bisa keukur dari kita adanya dosa. Oke. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhum, kalian punya permasalahan dan sebenarnya ada solusinya. Kata orang-orang sekitarnya, apa masalah kami wahai Amir Mukminin? Waktu itu beliau jadi khalifah. Beliau mengatakan masalah kalian dosa, obat kalian istighfar. Sebenarnya itu saja. Jadi semua permasalahan kita berkisar di masalah dosa. Makanya para salafus saleh mengatakan, saya bisa mengetahui saya punya dosa pada saat saya melihat perubahan sikap istri saya, tunggangan saya dan tikus di rumah saya. Ya Allah. Masya Allah. Sampai seseorang di antara mereka mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau saya melewati sebuah tempat lalu kecium bau busuk. Misalnya kecium bau bangkai. Kan bisa saja Allah nggak ciumkan kan? Iya. Berarti ada sebuah peringatan di situ. Kenapa? Mereka jalan kakinya kesentuh batu, sakit atau keseleo. Langsung mereka muhasabah, introspeksi diri. Kenapa nih?
Karena kalau janji Allah kan jelas, orang beriman beramal soleh akan lurus aja jalannya kan. Iya. Begitu. Bukan karena bingkai foto jatuh, kacanya pecah, jangan-jangan ada yang kecelakaan nih. Itu beda lagi, San. Itulah itu tatayur namanya. Tatayur. Menggantungkan nasib pada benda-benda itu tidak perlu. Tatayur. Oh, jadi kalau kesandung itu mungkin masih emang ada kaitan dengan dosa. Teguran. Karena orang kalau selalu menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah menjanjikan Allah akan menjaga. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfadillah yahfaduk." Jaga hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga kamu. "Ihfadillah tajidhu tujahak." Jaga hubunganmu sama Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya selalu menjagamu. Itu jaminan. Artinya kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, berarti ada masalah ini antara hubungan kita sama Allah. Oke. Nah, ini menarik. Ini Ana boleh curhat dikit nih, Ustaz. Ini Ana pribadi, bukan untuk orang-orang. Ini Ana harus beranikan buka ini. Tapi maksudnya pribadi tapi sudah terbroadcast ya. Iya. Enggak kan maksudnya kan inti masalahnya Ana enggak share. Tapi ini Ana alami. Bukan. Kasusnya apa Ana enggak share. Iya, oke. Kan aib juga kan. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, nggak tahu mungkin Dika juga. Intinya Ana pernah dapat masalah besar, sangat besar di level tertinggi Ana pada saat itu. Ini cobaan yang mungkin menurut Ana ini yang paling besar, karena kan pernah mungkin dapat masalah ini, tapi besoknya lagi agak ringan dikit gitu kan. Nah ini puncak tertinggi masalahnya terbesar. Istri tahu. Nah yang pada intinya Ana kuatkan lagi tadi kan. Mendengar kalimat-kalimat yang tadi Ustadz Khalid sampaikan ya bro, terkait sama kita jangan-jangan ada masalah nih bentuk kita sama Allah gitu kan, kedekatan kita apa segala macam. Oh iya, belakangan ini udah jarang nih misalnya zikir pagi petang apa segala macam. Yang Anda tahu pada saat itu, yang Anda pahami begitu Ustadz. Mungkin kalap, stres, udah kali ya, karena udah lama banget nih gak zikir pagi petang misalnya gitu. Karena kan luar biasa saat ya, maksudnya Ustadz Khalid juga pernah sampaikan di kajian-kajian beliau apa segala macam dengan manfaat ya zikir pagi petang. Anda zikir apa segala macam gitu kan. Nah, sementara kan di situ kan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih gitu subhanallah bihamdih dan seterusnya gitu kan. Ana kalau inget-inget itu tuh di detik setelah Ana selesai pas zikir paginya baru kelar nih Sat. Nggak nyampe mungkin 5 detik, 3 detik aja kayaknya ke kelamaan. Langsung Allah kontanin lagi dengan masalah itu dan yang bertubi lagi Sat. Ana kalau inget ini tuh selalu nangis Sat. Padahal baru kelar Sat. Ana baru kelar, Ana baru kelar. Bertubi langsung senjata, langsung dikabarkannya bukan. Ana baru kelar nih ya Allah. Sampai kayak gitu kan. Udah kan, udahlah mungkin takutnya gak ikhlas apa gimana deh. Terus menjalannya seolah taubat lagi Sat. Ana apa yang Ana lakukan, Ana lakukan lah. Yang Ana tahu apa segala macam. Detik itu juga Anda bertaubat. Gak nyampe 5 detik lagi, datang lagi kabar lagi, kehantam lagi Zat. Sore kali ya. Oke, zikir petangnya nih. Petang, kelar petang. Baru kelar petang nih Zat. Di hari itu Anda bertubi-tubi. Baru kelar petang, mungkin ini sekitar gak nyampe semenit lah. Kehantam lagi Zat, lebih parahnya lagi. Dengan kasus yang sama, cuma ngelebar kemana-mana. Nah, pertanyaan Ana, insya Allah kita udah ikhtiar membenahin ini Zat. Tapi kok pas yang dirasa-rasa zikirnya minta ampunnya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi kok malah detik itu juga masalah? Apakah memang bacaannya, seawam ini Anda nanya nih, apakah bacaannya, apakah memang hatinya, atau memang ya Anda nggak tahu Ustaz, gitu. Jadi gini, banyak orang kadang-kadang tidak adil kepada Allah. Maksudnya, misal contoh, dalam 1 tahun 365 hari dia sehat. Tahun depannya Allah uji dia dengan flu 1 minggu. Flu 1 minggu ini sudah seperti Allah sangat jahat sama dia, tanda kutip. Oh iya. Padahal sebenarnya kalau mau bicara adil, 365 hari sehat, 365 hari sakit dong. Iya. Tapi kan Allah tidak begitu. Jadi kasus antum yang antum bilang tadi misalnya, kalau kita angkat ke kasus itu kalau Anda melihat justru bentuk kasih sayang Allah, karena Allah mau selesaikan sekaligus. Iya. Kalau seandainya Allah sekaligus cicil, Allah kasih bertahap, antum sudah lewat nih setahun,
antum sudah mulai lega, sudah mulai enak, terus langsung terhantam lagi kan. Tapi kalau baru 5 detik tadi antum bilang, Wallah, Anda berani bersumpah demi Allah. Iya bener, baru 5 detik betul. Iya, sekarang contoh misal, antum pas baru 5 detik, terus ternyata datang berita tentang masalah yang sama. Saya sih melihat ini Allahu a'lam. Ini berarti prosesi yang Allah mau segerakan untuk menyelesaikan, gitu kan? Antum tidak tahu dosa-dosa antum yang dulu sebesar itu kah? Mungkin lebih besar daripada itu. Tapi Allah SWT datangkan dengan pembersihan, gitu kan? Dengan caranya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari rasa capek, letih, sedih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali dari pembersihan dosanya. Letih aja kita capek sudah pembersihan dosa, apalagi yang seperti ini. Dan Nabi SAW berikan kaidah sederhana, innamas sadmatu fil ula. Pukulan yang paling berat dalam cobaan itu pada yang pertama. Jadi sebenarnya kalau antum sudah bisa pada saat datang musibah, innalillahi wa inna rajiun. Terus antum jadikan bahan introspeksi diri, antum nikmati prosesnya. Dia lama-lama jadi mengendor itu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lama-lama jadi ada solusi sendiri. Persis dik, gue merinding. Yang mana nih? Yang dijelasin oleh Ustadz. Begitu persis. Jadi Allah sama kasih persis. benar-benar bongkar. Setelah itu, tapi Afwan ya. tapi sakit banget saat begitu udah kayak cobret bertubi-tubi itu sakit. Antum bayangkan sekarang kalau seandainya Allah tidak buka di dunia lalu Allah buka antum di akhirat, mana berarti? Masih mending di dunia biar selesai. Yang tahu antum siapa? Orang sekitar antum. Kadang-kadang kita manusia terlalu membesar-besarkan permasalahan. Hiperbole ya. Iya. Pernah ada ketemu dengan seorang ikhwah, dia punya kasus nasional dulu. Kemudian dia bilang, Ustadz, ana si fulan. Oh iya. Ana nggak kenal terus terang namanya, cuma dia bilang, ana si fulan. Oh iya. Ana hijrah karena dengar ceramah antum segala macam. Beliau juga tokoh masyarakat. Akhirnya terus dia bilang, siapa yang nggak kenalan Ustadz waktu masalah ana itu dulu? Oh, sudah menasional. Langsung Anda bilang, akhi, ana nggak tahu masalah antum. Dan jangan antum pikir semua orang tahu masalah antum. Itu syaitan yang membesar-besarkan. Yang tahu masalah antum orang di sekitar antum saja. Dan di masa itu, besok lusa ada informasi baru, orang lupain masalah antum. Jangan antum besar-besarkan. Itu syaitan mempermainkan antum. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Oke. La yukallifullahu nafsan. Masya Allah, Ustaz Khalid banget. Anda dapat kalimat itu tuh dari beliau. Anda kok langsung hafal? Setiap hari Anda tongkrongin di Ajwat Resto ya. Kalau ngabarin, menyerap ilmu. Kalau ngabarin dia lu di mana? Gue di sini. Di situ mulai anak nih. Laporannya tiap hari. Tiap hari. Komunitasnya gimana ini kita? Komunitasnya. Aneh awalnya mikirnya ente di daerah Condet, makanya kalau update sini der Anda di sini der. Dik, kita kan juga ada kerjaan juga gitu. Tapi suatu sisi ente tiap hari di situ, ente rumah di mana sih? Bener Ustaz, emang di situ itu kalau update tuh. Tapi mantap. Maksudnya apakah semua juga harus seperti ini Ustaz? Dalam artian hijrah ngaji kan Dika punya akses. Anda alhamdulillah biiznillah ketemu sama Ustadz. Tapi bagaimana orang-orang yang memang nggak bisa ada akses Ustadz? Kita harus fair juga di sini. Misalnya nggak dekat sama Ustadz Fulan, nggak bisa dekat sama Ustadz Kibar, apapun itulah namanya lah ya. Nah itu apa yang harus mereka lakukan? Cukupkah dengan di YouTube saja? Kalau Dika ini Anda lihat udah bagus deh. Maksudnya insya Allah tepat lah, apalagi udah kenal kan enak nih. Tapi lihat kau ikhwan-ikhwan kita, akhwat-akhwat kita yang mungkin gak ada kesempatan, gimana cara ngecasnya gitu loh Ustaz? Banyak sih yang tetap DM media ya Ustaz ya? Jadi dulu itu Qarun yang dikenal dengan harta Qarun, harta Qarun ya, itu kan pengikut Nabi Musa yang kufur kepada Allah, yang Allah tenggelamkan kan. Jadi karena dulu tidak ada perbankan, nggak ada ATM, kan? Sehingga dia harus mengumpulkan hartanya di satu gudang besar, dan kuncinya aja, kunci gudang itu harus dipikul oleh beberapa orang laki-laki yang kekar-kekar gitu. Saking besarnya harta, makanya semua harta yang terpendam, Indonesia juga mengatakan harta karun. Kan? Iya, itu dari situ tuh. Karena dia si Qarun ini. Tapi Qarun itu tidak pernah berpikir satu waktu nanti akan ada masa di mana ada perbankan, bisa disimpan uang berapa ratus miliar pun, berapa triliun pun, lalu kemudian cuma ada kartu satu yang bisa kita gunakan untuk transaksi, atau misalnya sekarang internet banking, semuanya mudah. Dia tidak pernah berpikir itu kan. Nah, kemudian juga sama dulu Kisra
Kisra itu rajanya Persia. Iya, Raja Persia. Mereka tuh, dia dulu tuh Kisra terkenal sekali dengan kendi airnya dari tanah liat pilihan. Itu kalau ditaruh air, dia nggak lama bisa langsung dingin. Dan raja-raja dulu cemburu sama dia pada saat itu. Terkenal tuh kendinya Kisra. Sampai dia dicemburu gara-gara, dan Kisra tidak pernah berpikir satu waktu nanti ada dispenser, semua rumah bisa minum dingin langsung di kamarnya gitu kan. Nah, begitu juga dengan Kaisar Romawi, itu terkenal dulu ada pembuat khusus bulu dari burung unta ya, itu dibuat jadi kipasnya dia sehingga dia merasa dingin sejuk, dan itu raja-raja cemburu pada saat itu. Dia tidak pernah berpikir satu waktu kayak kita sekarang ada AC, dan seterusnya. Nah, sama juga kalau kita tarik ini masalah kemasalah yang tadi dibahas gitu. Jadi di zaman Nabi SAW, bayangkan kalau kita berada di saf terakhir, bagaimana kita dengar suaranya Nabi? Susah, Nabi di depan. Kadang-kadang sahabat itu tanya sahabat depannya, Nabi bilang apa? Jadi mereka saling bisik-bisik sampai, dan mungkin sempurna 100% sampai atau mungkin tidak gitu ya. Makanya sebagian riwayat itu ada sahabat mengatakan, maka hafallah orang yang hafal dan lupalah orang yang lupa. Karena memang tidak semudah itu. Tapi di masa kita sekarang, handphone kita ini sudah jadi perpustakaan berjalan. Mau berguru dengan 100 ustadz pun bisa, gitu kan? Saya tidak tahu bagaimana secara khusus asatidah kita, para ustadz buat program. Tapi yang misalnya yang saya buat pribadi di di YouTube kita, di playlist YouTube, memang itu kurikulum sebenarnya. Tujuan kami itu membuat agar umat Islam mudah privat. Privat. TV di atas ranjang dia, suami istri bisa setiap malam buat jadwal 1 jam sebelum tidur dengerin ceramah. Ada 25 kajian kitab. Ada Bulughul Maram 1534 hadis, ada Minhajul Muslim yang 1000 lembar, semua sudah dibedah kecuali tinggal bab waris saja. Artinya 900 lembar lebih sudah dibahas semua. Masalah akidah, masalah adab, akhlak, fikih, ibadah, fikih muamalah. Kemudian ada hadis, misalnya Sahih Hadis Qudsi, ada Sahih Targhib Tarhib, ada Riyadus Shalihin, ada buku tentang rumah tangga, mahkota pengantin, begini dan mendidik anak dalam Islam. Kemudian dosa-dosa besar sudah kita bedah sampai 3 gitu kan. Dosa besarnya Imam Al-Zahabi, dosa besarnya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Wahab, dan juga dosa besarnya Syekh Muhammad Al-Munajjid. Kemudian ada buku Kitab Tauhid, bedah Kitab Tauhid. Kemudian ada kajian Sirah Nabawi, lebih dari 40, hampir 50 episode. Ada serial sahabat, lebih dari 40 sekian episode. Dan banyak sekali kajian-kajian yang lain. Seperti juga ada, kalau tidak salah, ada adab mufrad juga dalam bukunya Imam Bukhari dalam hadis. Ini buku-buku ini kita harapkan dikurikulumkan. Hari Senin misalnya membahas, saya mau belajar sama istri atau sama suami kitab Minhajul Muslim. Bab akidah, dari pertama. Jadi tinggal putar di playlist YouTube kami, Khalid Basalam Official, tinggal klik Minhaj Muslim hari Senin. Selesai 1 bab itu sekitar 1 jam sampai 2 jam, udah ditutup. Bukunya dibeli, bukunya itu tidak sampai, mungkin sekitar 150.000 saja. Oh, murah ya. Itu 1000 lembar. Kemudian Senin depan baru dilanjutin. Jadi nggak usah diganggu, 1 jam 1 hari. Hari Selasa pindah ke Bulughul Maram. Misalnya mau belajar hadis fikih, fikih hadis ya. Kemudian hari Rabu mau belajar dosa-dosa besar. Hari Kamis masalah rumah tangga misalnya. Tadi mahkota pengantin dan begini mendidik anak dalam Islam. Hari Jumat Sirah Nabawi. Hari Sabtu misalnya seri tentang sahabat. Seterusnya gitu. Nah itu bisa jadikan kurikulum. Jadi nanti hari-hari ini baru pindah. Jadi seperti orang kuliah aja. Nah itu kan solusi. Nah sekarang solusi. Contoh misalnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu kalau saya tidak salah ya, beliau belajar 13 kitab di 13 guru dalam 1 hari. Masya Allah. Artinya gini, anggaplah kita ikutin 13, tidak usah 13, 2-3 ustadz aja per hari. Dikurikulumkan, pagi habis subuh saya mau belajar sama ustadz ini, kajian kitabnya ini misalnya. Habis asar atau habis duhur ini, malam adalah ustadz ini. 1 hari 3. Tapi pemahamannya beda nggak itu? Ya tentu kita pilih ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya, yang memang yang kita harapkan mereka kembali kepada dalil-dalil yang kuat, buku rujukannya jelas. Ya, tips memilih gurunya itu gimana, Ustaz? Yang memang tadi kan Dika udah sempat singgung mengenai pemahamannya beda apa enggak. Nah, terus gimana caranya? Karena
kayaknya hampir semuanya mengaku sunnah atau ahlu sunnah. Sederhana sebenarnya. Nah, ini cocok nih buat kita nih. Dika langsung semangat nih. Gimana tips memilih guru yang benar gitu, Ustaz? Allahu Akbar. Seneng banget nih. Sebenarnya sih kalau Allahu a'lam ini dari kami ya. Kalau ustadz-ustadz ini memang selalu menyampaikan sesuatu, hukum apa, selalu menghubungkan dengan dalil. Selalu ada qala Allah, qala Rasul, menyampaikan perkataan para sahabat. Allahu a'lam, ini dalam pandangan kami lebih simpel. Karena dulu kami juga waktu belajar begitu di Madinah. Ya. Jadi selalu dosen itu kalau masuk, hukumnya ini. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Sahabat ini memaknakan seperti ini. Perkataan para tabi'in yang mengikutinya, misalnya perkataan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian dikatakan lalu diikuti dengan murid-muridnya Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib dan seterusnya. Jadi jelas gitu. Dibandingkan orang cuma datang ngelucon, ngomong nggak jelas, nggak pernah ada dalil sama sekali gitu kan. Apalagi kalau menyebutkan sebuah hadis yang tidak jelas rujukannya, nah ini nggak kuat. Iya. Dan subhanallah orang kalau berbicara dengan ilmu syar'i yang benar, punya dalil, itu berbekas. Jadi bukan hanya sekedar orang bilang, oh bagus ya, bukan cuma sekedar. Iya. Tapi dia merasa ada sesuatu yang dia dapatkan. Oh ya, ilmu yang membawa pada perubahan. Koneksi. Nah biasanya seperti itu. Dan juga di level ini pun ada berbeda-beda dari para ustadz-ustadz kita. Jadi ustadz-ustadz yang praktisi di lapangan, itu efeknya, efek dakwah mereka itu besar sekali. Misal contoh, dia mengatakan, ayo sholat malam, dia baca segala macam keutamaan sholat malam. Bagaimana sikap para salafus saleh dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita yang sholat malam. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Maka orang paling jauh mengatakan, oh bagus ya ceramahnya. Oh suaranya lantang, tapi nggak berefek. Kapan dia praktek kemudian dia mengajarkan, maka pasti akan berefek. Oh ya, nangkap Dik. Jadi memang begini, Afan. Ana tuh bukannya gimana sama Ustadz Khalid. Jadi gini, dulu Ana pernah sempat dengar dari beliau, pernah sampaikan, kalau kita cocok dengan penceramah yang kita suka, maka kita wajib mendatanginya. Dan itu kita harus jaga terus. Nah itu yang Ana lakukan sampai sekarang. Jadi bukan berarti Ana, kok bisa ada terus sama Ustadz Khalid? Enggak. Tapi karena Ana selalu belajar untuk supaya apa? Cas iman Ana supaya tetap terjaga. Karena iman itu kan harus dijaga. Kalau kita sholat sendiri terus kan kadang-kadang ada aja gangguan. Kan gitu. Selalu kita kan manusia tempat salah dosa dan banyak kesalahan Ustaz ya. Selalu ada gangguan A, B, C. Kalau nggak dicas begini nggak susah. Jadi Anda harus kejar terus Ustaz di mana lagi live Anda datang. Begitu. Cas iman aja padahal. Kalau cuma soal jamaah doang. Tapi perlu saya tambahkan. Saya terus terang di depan Andika. Saya tidak pernah suruh Andika datang secara khusus. Enggak. Saya tidak pernah bilang sama Ikhwan, antum datang ke anak ya belajar dari anak. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kalau ada yang datang, ahlan wa sahlan, selamat datang gitu. Tinggal ada acara live kita, kalau kebetulan cukup di studio mereka bisa duduk dengar atau bertamu, ngobrol-ngobrol, bertanya, konsultasi pas lagi waktu lowong, oke. Tapi secara pribadi kita mengatakan, ayo belajar sama anak datang. Enggak ada paksaan. Dan tidak ada maslahat urusan dunia sama sekali. Tidak ada. Kita nggak ada urusan kerjaan. Tidak ada. Karena dia hanya sekedar datang. Terus mengatakan bahwasanya tersentuh dengan ceramah. Selamat datang. Alhamdulillah, orang mau bertobat, kenapa nggak kita sambut gitu? Itu kuncinya, betul Ustaz. Nah terus gimana Dik? Kira-kira mungkin menyiasatinya, ya mungkin nanti Ustaz juga bisa tambahkan apa sih yang memang kajian-kajian yang kitab apa, atau mungkin yang mana dulu, atau mungkin gimana Ustaz? Orang-orang hijrah tuh awalnya mulai dari mana sih? Apa langsung belajar tauhid? Kan katanya begitu kan misalnya. Pertama gini, Ana sukanya apa? Beliau selalu menyampaikan di konten tuh masalah menceritakan para sahabat dan Rasul yang selama ini kita udah lama nggak pernah dengar. Nah, ini kan sirahnya ya. Apakah memang yang hijrah itu harus sirah dulu, Ustaz? Nah, itu coba. Atau dari mana kami memulainya? Nah, ini nih. Sederhana sebenarnya. Kembali kepada ada seseorang dulu di zaman Nabi SAW. Orang ini belum masuk Islam dalam riwayat sahih. Dia datang ke masjid, Nabi SAW lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor gitu, lagi duduk santai. Kayak yang gini-gini. Iya, dengan para sahabat, itu namanya ittika. Mulai lagi muttaki. Lalu datang orang ini mengatakan, siapa di antara kalian Muhammad? Dia nggak tahu Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak ada foto, nggak ada apa zaman dulu kan. Terus Nabi SAW mengatakan, saya.
Terus dia mengatakan, saya ingin bertanya, apakah Allah mengutus, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang mendirikan langit ini? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu mengatakan, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Ini Nabi masih muttaqi ya, masih santai tadi. Terus dia mengatakan lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kata-kata yang membuat Nabi SAW lagi santai tadi langsung duduk gitu. Karena seriusnya. Jawabannya sama. Kata dia, saya bertanya kepadamu, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Maka Nabi lagi duduk, lagi santai, langsung duduk. Dan ini luar biasa seriusnya. Bersumpah atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, dan menancapkan gunung-gunung. Maka kata Nabi SAW, iya. Dengan tenang menjawab, iya, memang saya diutus gitu. Lalu orang itu mengatakan lagi, saya ingin bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar sholat 5 waktu sehari semalam? Kata Nabi SAW, iya. Baik, orang itu tanya lagi, saya bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan engkau untuk menyampaikan kepada orang kaya kami, mengeluarkan harta mereka zakat, diberikan kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, ya. Dia bilang lagi, saya bertanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, ya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji ke rumah Allah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, ya. Lalu dia mengatakan, kira-kira kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat. Subhanallah. Ya, terus langsung dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan menguranginya ya Rasulullah. Lalu orang itu pergi. Jadi cuma rukun Islam saja. Oh, jadi dia nggak jalankan sunnah-sunnahnya juga? Tidak ada. Jadi yang dia tanya ini cuma rukun Islam saja. Rukun Islam. Oke. Basicnya. Dia syahadat tadi, lalu dia tanya, Allah perintahkan 5 waktu sholat? Iya. Zakat? Iya. Puasa Ramadan? Iya. Haji? Iya. Lalu dia mengatakan, saya dapat apa ya Rasulullah? Kau akan masuk surga kalau kau kerjakan. Orang itu sambil mau pergi dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan mengurangi. Kata Nabi SAW waktu orang itu pergi, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Allahu Akbar. Jadi Islam itu simple. Mulai dari hal yang wajib saja. Sesimpel itu. Sholat 5 waktu. Itu aja, jaga. Azan selesai. Gak ada aktivitas yang lain. Di awal waktu. Hayya ala sholat. Ayo mengerjakan sholat. Hayya ala falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Selesai semua aktivitas. Allah memanggil. Tinggalkan, kerjakan. 5-10 menit selesai aktivitas lagi. Kan gitu. Kita absensi kepada Allah kan. Kita 10 menit misalnya per sholat. Berarti 5 waktu sholat berarti cuma 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lain. Begitu juga dengan zakat, setahun sekali. Dan bagi yang mampu lagi. Oh iya. Dan cuma 2,5% dari total harta untuk mensucikan harta itu sendiri. Puasa Ramadan yang akan kita dapat, insya Allah kita akan dapatkan beberapa hari lagi. Itu setahun sekali, dari 12 bulan cuma 1 bulan saja. Iya. Jadi kita 11 bulan ini kalau kita rasionalkan badan kita seperti robot, udah rusak nih. Kan minum dingin, minum panas, pedas, asin, kan semuanya. Kan rusak ini kalau robot. Iya. Jadi butuh servis. Nah Ramadan itu servisnya sebenarnya. Makanya orang kalau puasa Ramadan kadang-kadang cuma buka puasa dengan sedikit atau sahur sedikit cukup kok. Pas Idul Fitri silaturahim ke rumah keluarga, makan 1 piring ketupat kayak kenyang sekali kan. Iya. Karena udah diservis. Ibarat mobil tuh sudah diservis, diinjak gas sedikit sudah kencang. Gitu. Wah. Nah itu fungsi Ramadan puasa. Haji juga sekali seumur hidup bagi yang mampu. Itulah Islam. Dan Nabi SAW jamin, kalau itu kau kerjakan masuk surga. Artinya kalau orang tambah dengan ibadah sunnah, itu sudah tambahan. Tapi ini asasnya. 5 rukun Islam diikutkan dengan ke-6 rukun iman. Artinya, sholat yakin Allah ada. Malaikat mencatat. Memang turun dalam kitab Al-Quran. Ya kan? Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita iman itu. Kita akan terima pahalanya pada hari kiamat. Dan takdir baik dari buruk yang terjadi. Kita suka atau tidak suka, Allah sudah takdirkan, kita terima saja. Kalau nikmat kita bersyukur, kalau cobaan kita bersabar. Selesai. Mantap. Udah simple begitu padahal ya. Iya. Nah, terus buat apa adanya tambah-tambahan Ustaz? Sunnah, ini itu gitu. Kalau memang derajat di surga dong. Oh. Antum kalau kerja di satu perusahaan, untuk apa kerja lembur?
dapat bonus ya. Iya. Jadi nanti di surga itu tentu beda antara orang yang cuma kerjakan yang wajib pas-pasan dengan orang yang mengerjakan sunnah-sunnah. Oke. Karena Nabi SAW mengatakan awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lain. Jadi tolak ukur sholatnya gitu. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholat wajibnya ada yang kurang, misalnya dia kurang khusyuk atau dia lupa wudu, ya, segala macam, maka Allah berkata kepada para malaikat, cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ditemukan maka dilengkapkan. Jadi sholat sunnah di sini membantu amal wajib supaya sempurna. Dan itu berlaku pada amal-amal yang lain. Maksudnya puasa sunnah membantu puasa Ramadan, sedekah membantu zakat, umrah membantu haji. Jadi fungsinya menambah derajat di surga dan juga melengkapi kalau ada ibadah wajib yang kurang. Oke. Tapi gini Ustadz, subhatnya gini, ngapain kita nama-namain amal perbuatan, sunnah-sunnah dan lain-lainnya gitu kan, sampai ngotot apa segala macam. Toh kan masuk surga kan bukan karena amalan, tapi kan karena rahmat Allah. Ya udah. Rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang muhsinin, orang yang patuh. Oke. Bagaimana cara nyantum bilang masuk surga dengan rahmat Allah tapi nggak pernah melakukan ketaatan? Iya. Kan nggak mungkin. Langsung terbantah saudara-saudara. Hadapannya Ustadz. Niatnya mau menggocek, taunya kebantah langsung. Anak ingat ya, antum Ustadz bilang gini, Allah tuh apa? Basir, maha melihat. Sami maha mendengar. Apalagi satu lagi Alim maha mengetahui. Itu konten yang anak selalu ingat. Karena juga dulu awal-awal Ustadz Khalid capek nggak rame. Iya, maksudnya ini anak ngomongnya apa ya? Gini deh, banyak juga ngobrol-ngobrol. Ini kalau ngomong ke Dika mengenai Ustadz Khalid, bro, mungkin adalah beberapa Ustadz sunnah, Ustadz kibar gitu kan. Itu sampai ngomong deh, bener nih. Ini, masya Allah gitu kan. Bilangnya bahwa bagaimana dengan Ustadz Khalid? Anda kan nanya waktu awal-awal kan saat Anda dapat dari antum juga. Anda coba nanya, bukan maksud apa-apa, cuma nanya biasa gitu. Akhirnya kata Ustadz kita nih, yang kalau insya Allah kita sebutin 5-5-nya tahu semua. Beliau fenomenal apa ya, mendongkrak untuk anak-anak muda dakwah sunnah. Ya itu memang kami ini saat murid-murid ini merasakannya pada saat memang di tahun itu 2016, 17. Peralihan apa? Masa peralihan antara mau kemana ya? Iya kan, di Blok M, Anda kejar juga ke yang sampai di Cibubur tuh, yang di rumah tuh saat, yang tiap hari Kamis itu tuh saat, yang di Citra Grand itu belakangnya tuh, wah nih kemana-mana waktu itu tuh, kantor depan di samping apa sih tuh, Kartika Chandra tuh gedung apa tuh yang di basement juga, wah. Masya Allah. Cuma memang ada tambahan mungkin bagi ikhwan yang hijrah. Ustadz itu kan manusia biasa, ya kan? Artinya dia bisa salah, dia bisa keliru. Para sahabat Nabi saja ridwanullah alaihim, itu ada di antara mereka yang berpendapat kemudian diluruskan oleh sahabat Nabi yang lain, kan gitu. Karena yang saya lihat ini, Anda secara pribadi ini setelah berhijrah kemudian mulai belajar lebih dalam. Nah itu syaitan masuk di situ tuh, membuat dia membanding-bandingkan di antara ustadz. Nah itu yang salah. Ustadz ini sama ustadz ini nih. Nah terus kemudian kalau dia cenderung dengan ustadz A misalnya, yang ustadz B tadinya tempat dia belajar, dia tinggalin, kemudian mulailah dicari kesalahannya ustadz B. Ini akhi dan ukhti. Tidak boleh sebenarnya, karena manusia bisa salah. Dan kita tidak boleh melupakan jasa orang yang pernah berbuat baik sama kita. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya akan terus mengenang kebaikan siapapun seumur hidup saya yang telah mengingatkan satu kesalahan saya, satu kekurangan saya. Umar bin Khattab mengatakan saya akan mengenang kebaikan orang yang mengingatkan satu kesalahan saya seumur hidup. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan siap mengabdi seumur hidup saya bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf, bukan satu kata. Artinya kita harus bisa membalas jasa orang dengan baik. Karena banyak di antara ikhwah kita begitu. Setelah mereka hijrah, mereka sudah mulai belajar, terus tiba-tiba mulai mencari-cari ini kira-kira kesalahannya ustadz ini apa, terus dihardiklah ustadz tersebut kan gitu. Padahal sebenarnya manusia biasa, mungkin dia bisa salah, mungkin dia ada kekurangan, ya kan? Makanya saya sering bahasakan kepada teman-teman ikhwas sekalian, kita sama-sama sedang belajar dan terus kita belajar.
Kalau Allah SWT mudahkan kita berbicara satu sama yang lain dan akhirnya tersentuh secara keimanan, Allah SWT yang menginginkan itu. Tapi bukan berarti kita sudah sempurna. Kita terus belajar dan terus belajar, terus memperbaiki. Yang tidak boleh itu kalau orang berbuat salah, kemudian dia ngotot dengan kesalahannya, itu lain. Tapi kalau orang berbuat salah, kemudian dia ngakui sebagai sebuah kesalahan, dia coba perbaikin. Bukan berarti kita harus menjatuhkannya. Nah ini juga fenomena yang harus diperbaiki di tengah-tengah ikhwan. Karena ada di antara mereka setelah hijrah begitu. Akhirnya sibuk, dia sudah tanpa dia sadari dia menggibah ustadz yang ini, dia menggibah ustadz yang itu gitu kan. Seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Padahal sebenarnya itu tetap dosa. Membicarakan sesuatu yang salah. Menggibahkan. Oke. Membandingkan dan menggibahkan ujungnya. Iya. Ya mudah-mudahan nih kawan-kawan kita pada cerdas lah. Makin kesini apa segala macam. Kalau untuk masalah tadi kan hal-hal yang wajib saja apa segala macam. Kalau untuk ininya Sat, metode belajarnya Sat, mungkin kitabnya atau mungkin fokusnya kemana, itu tetap diawali dengan apa dulu nih Sat? Sebenarnya akidah dulu tetap. Sebenarnya tadi kembali kepada dua itu ya, rukun Islam dan rukun iman. Bukunya apapun ya tergantung, karena ada buku-buku yang klasik dan ada yang modern kan gitu. Nah biasanya kalau buku-buku klasik itu lebih banyak belum diterjemahkan. Tapi kalau buku-buku modern mereka sudah menarik dari yang klasik, kemudian sudah disyarah, dijelaskan lebih jauh gitu kan. Nah itu mungkin lebih bagus. Seperti misalnya bukunya Imam Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis pilihan untuk beramal saleh. Nah sekarang sudah banyak muncul syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasannya. Nah kita bisa memilih buku-buku yang sudah punya syarah supaya lebih mudah gitu. Oh ternyata hadis ini jangan secara letterlet difahami. Ada pendapat-pendapat ulama di sini, kita sudah bisa paham. Ya gitu. Dan mulai dari situ saja, kayak misalnya dua kalimat syahadat, mulailah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang biasa dikatakan akidah, tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, itu apa konsekuensinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana kita memahami itu? Sampai kami adakan beberapa kali tema khusus itu. Seperti kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Saudaraku inilah pondasi agamamu, kan? Bicara masalah keyakinan. Kemudian juga saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Kemudian indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Ini semua untuk memunculkan, mempertajam tauhid kita kepada Allah. Di saat memang kita Allah tidak kelihatan gitu. Gimana caranya? Nah kita buatkan ceramah-ceramah ini. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, kita ada kajian sirah nabawi, ya kan? Itu kan permulaan semuanya, dua kalimat syahadat. Jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa sebelum jadi nabi, prosesi setelah jadi nabi, gitu kan, sampai akhirnya meninggal dunia seperti apa. Kemudian masuk ke sholat, 5 waktu sholat, yang wajib aja dulu. Gerakannya, bacaannya, waktunya, hal-hal yang membatal, mana wajibnya dan hal-hal yang membatalkannya. Masuk ke zakat, tinggal dipelajari syarat zakat itu apa. Kemudian puasa Ramadan setahun sekali, kemudian haji. Jadi kita pelajari hal-hal sederhana itu. Dikuatkan dengan mempelajari juga siapa itu Allah tadi ya, rukun Islam, rukun iman. Kemudian malaikat-malaikat bagaimana meyakini sementara mereka tidak nampak. Ini semua sudah kita bedah sebenarnya di kitab Minhajul Muslim nih. Di awal-awal babnya, bab akidah sudah kita bahas. Di situ ada 4 bab, ada 4 pasal. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah yang tidak nampak. Dalil nakli secara wahyu dan juga dalil aklinya, secara akalnya. Kemudian para malaikat, bagaimana kita mengimani sementara mereka tidak nampak. Ada dalil naklinya secara wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan juga ada dalil akal. Kalau ini semua pergantian siang malam segala macam, ya, tiba-tiba terjadi tanpa ada yang mengaturnya, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai pencipta dalam surah nomor 77 dan 79, kalau malaikat Allah tugaskan untuk melakukan sesuatu, mengatur musim, populasi manusia. Kan ada yang meniupkan ruh di rahim perempuan, ada yang mencabut ruh mati, dan itu semua kan jelas. Jadi kita bisa lihat, kita bisa rasakan gitu. Kemudian juga yang ketiga tentang masalah kitab-kitab yang turun. Ada terbukti Taurat disebutkan dalam Al-Quran, dan juga ada pengikutnya Nabi Musa, ya kan? Injil, kemudian Al-Quran, kemudian para nabi-nabi dari 120 sekian ribu nabi, ada 33 rasul. Bedanya kalau nabi itu yang Allah utus tanpa membawa syariat baru, sementara rasul Allah utus membawa syariat baru. Makanya rasul lebih sedikit. 120 ribu sekian nabi, diantaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. 25. Nah tinggal 25 ini kita baca sejarah-sejarahnya. Kalau antum lagi malas baca buku kisah Sul Anbiya yang tebal-tebal, antum baca bukunya anak-anak aja.
Banyak kan? Buku-buku sekarang terbit tuh buku-buku komik mereka yang kisah-kisah Nabi. Nah itu bisa dibaca. Itu sudah cukup sebenarnya mewakili sambil bacain anak-anak. Oh iya, ngarep juga orang tuanya. Kemudian hari kiamat, ya, seperti apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Gitu kan? Terus apa yang terjadi nanti di alam barzah, di mahsyar, sampai surga dan neraka. Ini semua sudah tuntas kita bahas sebenarnya. Di playlist YouTube semuanya ada. Ya, di kitab Minhajul Muslim ada. Kemudian juga ada buku yang pernah kami bedah tuh Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 sekian pasal tentang surga, 30 sekian pasal tentang neraka. Kemudian masalah takdir itu juga dibahas panjang lebar. Bagaimana kita mengimani takdir, menerima keputusan-keputusan Allah. Sebagaimana juga kalau kita masuk di perusahaan, kita menerima keputusan pemilik perusahaan. Iya. Begitulah kurang lebih. Oke. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Intinya kayak tadi kan Ustadz juga sempat menyinggung masalah Nabi. Kenapa Nabi Musa paling banyak disebut di Al-Quran gitu Ustadz? Itu alasannya apa Ustadz? Itu hikmah Allah. Hikmah Allah. Allah lebih tahu. Allah. Bagaimana Allah memilih dari para manusia semua ada nabi-nabi. Kalau antum bertanya begitu, maka kita akan bertanya, kenapa Allah cuma pilih ini saja? Kenapa enggak ada nabi dari Indonesia misalnya? Atau dari itu hikmah Allah SWT. Dari kalangan malaikat Allah memilih Jibril, Mikail sebagai pemimpin. Dari hari-hari Allah pilih hari Jumat. Bulan-bulan Allah pilih Ramadan misalnya. Lokasi tanah Allah pilih Mekah sama Madinah. Kalau kita pakai kenapa kepada keputusan Allah, ini jadi banyak nih. Panjang. Di situ menggunakan keimanan. Ya. Iman sama logika nggak masuk ya Ustaz? Nggak, logika itu akal tuh digunakan untuk ya memahami syariat, bukan memahami syariat. Ya, makanya Syekh Sulaiman Ruhaili pernah memberikan sebuah kaidah sederhana dan menurut Anas itu menarik sekali. Beliau mengatakan kita punya tingkatan-tingkatan dalam diri kita. Pertama perasaan dulu. Kita punya perasaan suka, perasaan tidak suka dan segala macam. Nah, ini perasaan setiap kali muncul hadapkan ke akal. Nanti akal akan mengontrol perasaan itu. Jangan dibalik. Betul. Nah, akal ini dihadapkan ke syariat. Syariat akan memberikan solusinya. Jangan dibalik. Kalau kita paksakan akal, syariat harus ikut dengan akal, maka akalnya siapa yang jadi tolak ukur? Iya ya. Emang kasih solusi. Luar biasa. Bener. Siapa yang menjadi tolak ukur ya? Nah ini kalau ngomongin tolak ukur juga ada lagi nih Sati. Gini, ada jargon tentang ini masih fenomena anak-anak muda yang hijrah, Ustaz. Khawatir karena apa? Dengan adanya kasih solusi di sini kan ada Ustaz Khalid Basalamah, bisa untuk apa ya, membentengi lah, ngejagain lah. Soalnya gini, ada anak-anak muda yang hijrah terus ketemu sama mungkin yang dirasa nggak tahu, mungkin dia tokoh agama apa segala macam, begitu mendengar statement narasi yang berkata kenapa sih kan kembali kepada Quran dan Sunnah, terus tiba-tiba anak muda itu mungkin kena lagi gitu kan, lah emang kita kenapa harus kembali, kan kita emangnya bukan muslim gitu ya, memang ya beragama ya udah ya Al-Quran Sunnah ya udah, kenapa kita harus kembali? Emang tadinya kita bukan Islam gitu? Akhirnya syubhat lagi tuh muncul Ustaz. Karena banyak orang di tengah-tengah kehidupan manusia ini atau kaum muslimin, mereka beribadah bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maunya sendiri gitu. Makanya umat Islam ini sebenarnya kita punya standarisasi, akhi. Semua yang haram dalam Islam haram di seluruh wilayah muka bumi ini kan gitu. Babi haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di mana-mana gitu ya. Khamar haram di semua tempat. Wanita wajib pakai jilbab, di seluruh tempat kan gitu. Salat 5 waktu ya begitu, semua sama caranya. Kita punya standarisasi. Nah ini kalau kita ikutin wahyu Al-Quran dan Sunnah, standarisasi ini berlaku. Tapi kalau kapan orang tidak kembali kepada wahyu, cuma sebagai status muslim saja, maka dia tidak punya standarisasi. Dia akan melakukan sesuai dengan kemauan dia. Dan ini jadi masalah. Makanya kita bilang bagi orang-orang yang ibadahnya berjalan semaunya saja, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Supaya punya rujukan. Itu kuncinya. Ya. Bukan. Kadang-kadang kita ingatkan, kenapa antum melakukan ini, akhi? Oh kan baik. Sebentar, Rasulullah pernah contohin gak? Al-Quran pernah membahasakan? Tidak pernah. Loh kenapa antum melakukan? Kan baik. Kalau jawaban antum kan baik, maka berarti tolok ukurnya akal antum dong. Iya. Masalahnya itu. Iya. Kalau sudah akal antum, berarti antum bisa berbuat semau antum, ana juga buat semau ana, Andika juga buat semau antum, masing-masing. Dan ini akan terwarnai sekali Islam, warna-warni. Sementara Islam itu satu warna saja sebenarnya.
Islam nggak pernah berubah. Yang berubah adalah individu yang mengaku Muslim tapi tidak kembali kepada Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Mantap. Mungkin ada yang bertanya lagi, Dik? Cukup. Ustadz mungkin ada yang mau sampaikan lagi, Ustadz? Terkait mungkin obrolan kita ini, mungkin nasihati Ana, nasihati Dika, sama-sama lah. Terus sama orang-orang atau mungkin anak-anak muda yang nonton sekarang. Pokoknya gini, sekali lagi saya bahasakan, ibadah itu punya kenikmatan dan hanya akan dirasakan kalau kita serius, fokus, ya. Kita jos di situ ya. Jos, betul. Ya. Gas itu. Ya, di situ betul-betul kita full. Di situ baru kita bisa rasakan kenikmatan itu. Jadi fenomena yang antum merasakan pada saat mulai hijrah, tersentuh hatinya, ingat Allah, takut kepada Allah, atau pernah meneteskan air mata, itu kenikmatannya mahal. Jangan dihilangkan begitu saja. Pernah di Bandung selesai tablik akbar di Masjid Trans waktu itu, Masya Allah mungkin yang hadir bisa 7.000 orang mungkin sampai pelataran-pelataran atau lebih dari itu sepertinya. Yang jelas selesai semua sudah bubar karena kami tunggu dulu, jamaah terlalu banyak, tunggu sampai selesai bubar semua. Rupanya ada satu ikhwah kita masih muda, umur 21 tahun. Dia tunggu di bawah tangga gitu. Anak turun dari tangga sampai ke bawah. Begitu tiba di bawah, setiap ke kanan dia ikutin, ke kiri dia ikutin sama dia, kayak ditahan gitu. Terus saya tanya, kenapa akhi? Terus dia menghadap kanan, dia bilang, Ustaz bisa anak peluk gak? Oh bisa, Allah. Tentu laki-laki nih ya. Iya. Gitu. Terus langsung, ya silakan dia peluk. Begitu peluk itu dia nangis terisak-isak. Kenapa akhi? Tenangkan diri. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, Ustaz, ana sampai dikira orang gila karena perubahan ini. Dia bilang, perubahan performan, perubahan, semuanya perubahan. Pergaulan, sumber pendapatan, semuanya berubah karena dengar ceramah gitu. Misalnya dengar ceramah ana, dia bilang, dengar ceramah antum. Terus sambil dia nangis gitu, sambil dia kayak menikmati benar suasana itu ya. Bagaimana dia bisa ketemu, bagi dia mungkin orang ini penyebab hidayahnya. Terus kemudian dia bisa ungkapin langsung. Terus dia mengatakan, sambil dia tertawa dia mengatakan, dan ana baru saja menikah Ustaz. Tapi sambil nangis kemudian dia tertawa setelah itu. Dia mengatakan, ana baru saja nikah Ustaz. Dan ana menikah gara-gara dengar ceramah antum mengatakan, apa antum tunggu Dajjal baru mau nikah gitu. Ana sering bahasakan itu kan. Muda kan. Terus dia sambil ketawa gitu. Nah, di sini poinnya sebenarnya apa yang dirasakan oleh anak muda ini sampai dia bisa meneteskan air mata, dia bisa mengubah performanya. Ini mahal. Ini Allah yang kasih dia seperti itu. Jangan dihilangkan. Jangan lagi kembali membuka pergaulan dengan lawan jenis yang haram ya. Jangan lagi mulai kembali lagi kepada pergaulan atau apalah yang masa lalu. Itu ditutup sudah. Tutup. Sekalian hijrah, sekalian nikmatin prosesnya. Karena makin kuat kita dalam beribadah dan hubungan kepada Allah tadi, makin nikmat kok ibadah itu. Makin nikmat sekali. Terus saja makin Allah. Digencot aja terus sampai insya Allah kita meninggal dalam keadaan iman itu yang kita harapkan. Masya Allah Ustaz Khalid Basalam. Senikmat ini juga Ustaz. Susu campur kurma dari Ajwad ini. Khalid bin Tamar. Itu namanya. Khalid bin Tamar. Baik, syukran Ustaz. Hayakallah, jazakallah khair bro. Wa jazakallah.